Baiklah, rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa pada kesempatan kali ini dengan materi kuliah kita kompetensi wirausaha. Nah, dalam diskusi saat ini diharapkan nanti mahasiswa dapat mendiskusikan tentang kompetensi wirausaha dan imbalan bagi wirausaha untuk memperoleh motivasi yang tinggi dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada prinsipnya jiwa wirausaha itu tidak hanya dipergunakan pada saat teman-teman bekerja, tetapi juga secara kejiwaan berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Siapapun yang biasa melakukan pekerjaannya sehari-hari dengan disiplin, jujur, bertanggung jawab di dalam pekerjaan, maka dalam kehidupan sehari-harinya pun demikian, ya. Oleh sebab itu, mari kita pahami tentang kompetensi apa yang dibutuhkan ketika kita memiliki apa yang disebut dengan jiwa wirausaha. Ya, jadi di sini disebutkan ada 6 kecerdasan. Jadi ada 6 kecerdasan yang mestinya dimiliki oleh setiap orang, ya. Sekarang tergantung pada kemampuan mereka melakukannya. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda pikirkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah kita selalu berpikir positif atau sebaliknya selalu dalam kecemasan, kemudian selalu dalam ketakutan, rasa khawatir, ya, kemudian berpikir negatif, ya, kemudian juga penuh prasangka buruk. Nah, itu juga akan mempengaruhi kejiwaan kita. Nah, sekarang mulailah apa yang ingin Anda capai. Jika Anda ingin maju, ingin berkembang, ingin sesuatu berubah, ya, ingin ada perubahan yang radikal pada diri kita, maka mulailah dengan cara berpikir Anda. Karena cara berpikir Anda, ya, para ahli menyebutkan akan mempengaruhi bagaimana Anda bertindak, bagaimana Anda berbuat, bagaimana Anda menyikapi segala persoalan dalam pekerjaan maupun ruang hidup, ya. Jadi kompetensi yang pertama ada intelligence quotient. Masing-masing orang itu sudah memiliki bekal bakat kemampuan secara inteligensia, ya. Barangkali ini dipengaruhi oleh gen kelahiran, ya, berada atau lahir dari orang-orang yang cerdas, atau mereka berada dalam kondisi suplemen makanan yang cukup, ya, bergizi, dan juga latihan-latihan yang cukup. Mereka juga akan dipengaruhi secara inteligensia. Nanti kita jelaskan satu persatu, ya. Kemudian yang kedua adalah emotional quotient. Nah, emotional quotient ini juga kadang-kadang orang sejak lahir sudah memiliki temperamen yang melankolis, kemudian temperamen yang keras, ya. Ini tergantung pada suasana batin pada saat mereka terbentuk, ya. Barangkali ini kalau di orang-orang spiritual menyatakan bahwa ini pengaruh pada saat orang itu dilahirkan ke dunia. Jadi orang tuanya berperilaku apa, ya, mungkin saja misalnya kalau anak pertama, orang tua kita selalu mendapatkan anak pertama, biasanya itu kita belajar melakukan pendekatan dengan istri atau suami, ya. Nah, di situ emosional sangat tinggi, ya. Lalu Anda lahir, gitu, ya, atau Anda menjadi cabang bayi, itu dipengaruhi secara emosional pada saat mereka lahir. Nah, kemudian juga kalau di agama tertentu menyebutkan karma buruk yang mereka miliki juga bisa berpengaruh terhadap emotional quotient ini. Tetapi perlu disadari bahwa emotional quotient ini sangat penting dalam menumbuhkan kemampuan untuk profesionalisme dalam bekerja.
Jika kita dipengaruhi oleh banyak emosi-emosi yang tidak stabil atau emosi-emosi yang bersifat buruk, itu akan membuat karir kita akan menjadi terhambat, sumber rezeki kita akan menjadi berkurang. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah spiritual question. Nah, spiritual question ini juga sangat bisa dipengaruhi oleh di mana Anda lingkungan kelahirannya berada. Mungkin saja memang lahir di lingkungan teman-teman spiritual ya. Tetapi dalam perkembangannya untuk meniti karir itu banyak hal yang mempengaruhi dari kegiatan spiritual kita. Ya boleh saja kalau kita melihat seorang pemimpin sukses itu adalah juga didukung oleh kemampuan spiritual yang tinggi. Ya, tidak sedikit para pejabat publik itu sebelumnya memang mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan spiritual sehingga mereka bisa menyeimbangkan kehidupannya penuh dengan kesabaran, penuh dengan pikiran-pikiran positif sehingga tidak ada hambatan di dalam mencapai karir mereka. Nah, kemudian kecerdasan berikutnya adalah expertise question. Jadi expertise question ini berkaitan dengan persoalan-persoalan yang barangkali seseorang itu memiliki jiwa seni ya. Apakah itu seni memimpin, apakah itu seni berkarya ya. Juga dengan begitu dia akan memiliki kemampuan-kemampuan untuk menghadapi berbagai persoalan dalam pekerjaan mereka. Nah, ini tentu saja selain bekal dari sejak kelahirannya, mereka juga harus berlatih, melakukan simulasi-simulasi, pelatihan-pelatihan ya, sehingga mereka dalam posisi apapun bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pekerjaan kita. Nah, lalu kemudian physical question ini sudah tentu ketika kita dalam bekerja sehari-hari, kekuatan fisik ini menjadi tumpuan ya. Maka orang menyatakan bahwa kita bisa bekerja dengan baik apabila tubuh kita dalam kondisi yang sehat kan gitu. Nah, kondisi sehat ini juga bisa diciptakan ya apakah nanti kita dalam kehidupan sehari-hari selalu bergerak gitu ya. Jika pekerjaan Anda dalam kantor sehingga sangat sedikit pergerakannya, maka kita perlu ada relaksasi ya, kemudian gerakan-gerakan, ada olahraga di luar pekerjaan kantor sehingga tubuh kita selalu dalam kondisi bugar ya. Nah, ini kecerdasan yang kelima. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah yang sangat penting juga, money question. Jadi kecerdasan di dalam mengatur keuangan. Nah, ini juga sering sekali mempengaruhi kita apabila kita salah manajemen sehingga keuangan kita menjadi terpuruk meskipun jabatan kita cukup tinggi. Nah, ini juga sering sekali mempengaruhi keterpurukan di dalam melakukan tugas-tugas sehingga kita bisa tidak termotivasi ya, tidak bekerja dengan baik akibat keuangan dan manajemen keuangan kita buruk. Nah, semua kecerdasan ini satu sama lainnya sangat berpengaruh ya. Nah, sekarang setiap orang memiliki kecerdasan ini tergantung pada kemampuan saudara-saudara untuk melatih dan mengasah kecerdasan berikut. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama misalnya intelligence quotient. Jadi kemampuan seseorang dalam menangkap ya, informasi dan mempelajari hal-hal yang baru. Jadi kecerdasan verbal, kecerdasan visual, kecerdasan musik, kecerdasan matematis yang dipelajari di kampus ya. Kemudian juga kecerdasan interpersonal ya. Bagaimana di dalam diri kita memiliki kecerdasan tertentu akibat kita melakukan
interaksi dengan pihak-pihak lain ya. Jadi akibat kita berinteraksi dengan orang, kecerdasan kita semakin terasa ya. Teman-teman yang ingin maju di bidang ekonomi, tentu kita akan memilih teman-teman yang cerdas di bidang ekonomi ya. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal. Nah, barangkali ini kecerdasan intrapersonal ini terkait dengan minat, cita-cita yang ingin Anda bangun. Nah, dari situ akan tumbuh keinginan-keinginan untuk berlatih, keinginan-keinginan untuk memperkuat diri terkait dengan minat bakat mereka. Nah, lalu yang berikutnya adalah kecerdasan emosi. Ya, bagaimana kecerdasan emosi ini? Kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya. Nah, ini akan dipengaruhi oleh kecakapan pribadi. Ya, kecakapan pribadi ini kita bisa berlatih dari sejak sebelum sekolah, dari rumah ya. Jadi bagaimana orang tua kita mempersiapkannya supaya kita menjadi terampil ya, tidak hanya baik di bidang kehidupan sehari-hari ya. Dari kecil juga kita bagaimana diajarkan bergaul, diajarkan untuk bersembahyang, bagaimana diajarkan untuk berikhlas ya, berpikir positif ya. Sehingga terbentuklah pribadi-pribadi yang sangat cakap di dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, kemudian kesadaran diri. Nah, setelah kita mengalami pendewasaan ya, memahami betul bahwa kita selalu menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu, dari situlah kita akan berlatih untuk menekan atau mengendalikan emosi kita. Ya, mungkin kita akan belajar dari orang-orang yang sudah sukses, kita belajar dari buku-buku spiritual ya, untuk selalu meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi cerdas di bidang emosi, mengatur diri ya. Mungkin juga ada latihan yoga, mungkin juga ada latihan pernapasan ya, latihan menyimak informasi dari orang lain sehingga kita juga tidak begitu tergesa-gesa menanggapinya. Kemudian juga latihan-latihan di bidang kepekaan sosial atau empati ya. Di keterampilan sosial ini sangat penting untuk kita membentuk emotional quotient kita menjadi positif gitu ya. Jadi ini perlu kita bergaul dengan berbagai karakteristik orang gitu ya. Jangan malah semakin tinggi tempat kita, sekolah kita justru mengkultuskan diri menjadi orang-orang pribadi yang individual. Nah, apalagi dalam kondisi yang terpuruk, emosi yang sangat tidak stabil, kemudian juga kejiwaan yang lemah ya, akibat dari berbagai persoalan atau masalah-masalah yang kita hadapi, maka perlulah kita selalu bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang emosionalnya reda, tidak meletup-letup ya, sehingga kita semakin hari pergaulan-pergaulan kita itu semakin menenangkan dan menyenangkan orang. Nah, lalu kemudian terkait dengan adversity question. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana orang-orang tersebut mampu dalam menghadapi berbagai kesulitan. Nah, dalam persoalan ini tentu ada pelatihan-pelatihan yang kita hadapi, yang bisa kita rancang ya, supaya kita bisa menguasai emosi ini atau IQ ini, kecerdasan ini. Anda bisa berlatih musik, tambahan Anda bisa membuat grup olahraga, grup ibu-ibu PKK, kemudian juga grup-grup seniman lainnya ya, yang membuat kita semakin hari kecerdasan ini berkembang ya. Nah, nanti terkait dengan quiver, jumper, climber, berarti kondisi-kondisi orang ketika memiliki posisi kecerdasan tersebut akan dijelaskan berikutnya. Nah, kemudian kecerdasan yang keempat adalah spiritual question. Nah, spiritual question ini adalah kemampuan seseorang yang bisa memaknai kehidupan, membedakan mana yang benar, mana yang salah ya, sehingga kita selalu dalam pertimbangan-pertimbangan yang positif ya, meskipun ada orang-orang lain yang selalu menurut kaedah-kaedah umum dianggap salah gitu ya,
tentu kita selalu mencari alasan-alasan tertentu supaya orang-orang tersebut berubah cara berpikirnya, atau kita sendiri berubah cara berpikirnya tanpa mendapatkan tekanan dari orang lain. Jadi kita akan belajar sendiri dengan sukarela, menerima apa adanya. Itulah kecerdasan yang paling tertinggi. Memang sulit menjadi orang untuk bisa menerima apa adanya. Tetapi sebagian besar orang-orang yang sukses adalah memiliki kemampuan tersebut, ya. Dengan demikian, mau tidak mau kita harus belajar tentang kecerdasan ini. Nah, lalu berikutnya adalah kecerdasan fisik. Bagaimana physical question ini? Kemampuan seseorang menjaga kebugaran dan kesehatan dirinya. Mens sana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Artinya konsep ini selalu benar dan selalu terbukti. Kalau kita bisa melaksanakan, ketika pikiran-pikiran kita berpikir positif, maka gerakan-gerakan kita akan menjadi benar, ya. Dan tindakan-tindakan kita selalu dimotori oleh kekuatan-kekuatan yang positif, penuh motivasi. Yang terakhir adalah money question, kecerdasan di dalam mengatur keuangan. Nah, kemampuan seseorang dalam mengatur keuangan ini juga sangat penting, karena ini juga berpengaruh terhadap kondisi dan situasi ke depan. Nah, ini seringkali juga bisa ada alami ketika kita menghadapi persoalan-persoalan baik di dalam diri yang manajemennya tidak bagus, juga sangat dipengaruhi oleh kondisi of ekonomi, jadi kondisi real dari ekonomi global, sehingga pengaturan keuangan kita di bidang kewirausahaan itu menjadi tidak bisa kita perkirakan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Misalnya bencana, ya, seperti sekarang ini pandemi, ya. Awalnya kita sudah expand dalam berusaha, tetapi kondisi-kondisi pandemi ini membuat kita harus memutar balik manajemen kita, ya. Bahkan ada yang betul-betul terpuruk, yang kemarin itu mencapai puncak, ya. Nah, dengan pandemi ini kita bisa belajar banyak untuk menata diri kembali. Sebenarnya apa sih yang menjadi kompetensi kita yang sebenarnya masih bisa bertahan ketika kondisi-kondisi yang minus yang kita hadapi seperti masa pandemi ini. Nah, ternyata kemampuan kita mungkin tidak di bidang pariwisata, kan gitu, ya. Kemudian daya dukung usaha kita di sekitar kita, misalnya kita sadari ada pertanian, ya, ada industri-industri kecil yang dimiliki oleh masyarakat, ya, sehingga dengan memahami itu kita akan melihat bagaimana di mana kita harus berusaha dan memperkuat diri pada kompetensi atau potensi-potensi yang ada di sekitar wilayah kita, sehingga ketika terjadi hal-hal yang inkondisioner ini, usaha kita atau kemampuan kita di dalam menghadapi kehidupan itu bisa kita jaga. Nah, selanjutnya kita bicarakan tentang kompetensi ini apa. Kompetensi itu merupakan pengetahuan, keterampilan, kualitas individual. Jadi pengetahuan, keterampilan. Pengetahuan ini berarti untuk banyak mengetahui pengetahuan atau memiliki pengetahuan, maka mau tidak mau kita adalah belajar, ya. Kemudian berikutnya adalah learning by doing, belajar sambil bekerja, ya. Learning together, belajar bersama-sama. Berarti kita harus membentuk kolaborasi. Jadi kalau belajar sendirian kita tidak mampu mencapai hal-hal tertentu, maka dengan berkolaborasi, dengan kemitraan, kita akan mencapai hal-hal yang lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Nah, ini lalu learning by doing, belajar sambil mengerjakan. Jadi tidak hanya teori, tetapi kita apa yang didengar sekarang ini melalui diskusi secara online ini Anda langsung mempraktekkannya. Jadi kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, negara kita adalah negara Pancasila, katakanlah begitu.
Begitu Anda mendengar sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, maka sejak kita bangun kita sudah ingat beliau kan gitu ya. Maka yang pertama kali adalah mengucapkan rasa syukur. Ya, kemudian juga kalau punya waktu kita bersembahyang. Apakah kita lakukan di rumah atau di Merajan dan seterusnya, baru kita bekerja kan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya terkait dengan sila kedua, misalnya kita harus selalu menjaga hubungan antar sesama. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya, manifestasi dari ketuhanan Yang Maha Esa tidak saja bersujud pada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga beliau ingin melihat kita selalu saling dukung antar sesama, bergotong royong, kan begitu. Sehingga ini adalah teori dan langsung praktik dalam kehidupan sehari-hari, maka menjadilah sebuah kompetensi yang sangat mantap dalam kehidupan satu pikiran, satu tindakan, dan satu perbuatan. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus kita selalu lakukan kan gitu ya. Itu menjadi kualitas individual, menjadi sikap, menjadi motivasi, menjadi nilai-nilai pribadi, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan kita. Nah, seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dan kemauan. Nah, banyak sekali kita sering sekali melihat ada lulusan-lulusan di sekolah-sekolah yang ternama, tetapi kemauan tidak ada. Sehingga ketika dia sudah lulus sarjana, ya sekian tahun dia banyak menganggur. Ya, tidak mau menggunakan potensinya untuk bekerja, tidak mau menggunakan potensinya secara maksimal, sehingga kemanfaatannya dari sarjana itu sedikit, hanya untuk diri sendiri, bahkan untuk keluarganya saja belum mampu untuk memberi contoh, untuk bergerak sesuai dengan kecerdasan yang dia pelajari ya. Jadi mereka lebih banyak apa istilahnya itu, tidak menggunakan hasil pembelajaran mereka. Padahal dari sisi proses untuk menjadi sarjana itu cukup banyak daya dukung, kemudian biaya yang dihabiskan baik secara pribadi maupun pemerintah. Ya, jadi kalau Anda menyadari bahwa kuliah kita ini tidak hanya dibiayai oleh uang teman-teman ya, tetapi juga pemerintah. Ada dosen yang dari PNS, kemudian ada gedung bantuan pemerintah ya, kemudian ada jalan raya bantuan pemerintah ya, kemudian fasilitas-fasilitas pendidikan bantuan pemerintah. Kalau Anda hitung itu bisa kita bayar, bisa puluhan juta kita bayar. Dengan harapan ketika kecerdasan Anda muncul, misalnya jadi dosen, menjadi guru, menjadi pegawai, Anda tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana memvibrasi pendidikan yang Anda peroleh supaya teman-teman kita juga mendapat vibrasi, rasa senang ya, masyarakat juga bisa menikmati dari kemajuan keilmuan kita. Kalau ada misalnya guru atau dosen hanya mengerjakan pekerjaannya sendiri untuk dirinya sendiri ya, tidak pernah melakukan pengabdian pada masyarakat, jarang mengadakan penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat, berarti itu akan beku pengetahuan-pengetahuan yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui proses pembelajaran, sedikit manfaatnya yang bisa diterima oleh masyarakat. Demikian juga ketika Anda bekerja di sebuah kantor, Anda hanya mempergunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kantor ya, tetapi tidak pernah memberikan pengetahuan pada orang lain, mengajarkan orang lain untuk bekerja disiplin, mencapai karir mereka secara maksimal ya, atau memberikan sosialisasi edukasi pada masyarakat supaya pengetahuan itu bisa berkembang sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan baik secara pribadi maupun oleh pemerintah dan dukungan keluarga tentunya. Nah, kemudian kita lanjutkan apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan? Ya, pengetahuan itu adalah mengenai usaha yang harus dimasuki, dirintis dan lingkungan usaha yang ada. Apa sih yang harus Anda capai?
Bagaimana sih Anda mencapainya? Dengan siapa Anda mencapainya? Bagaimana sudah tercapai supaya berkembang? Dengan siapa kita harus berkolaborasi? Ya, sehingga dalam peningkatan kapasitas diri pribadi pun harus seperti itu terus. Ya, jadi apa yang harus dilakukan supaya saya menjadi lebih kuat? Maka latihan-latihan. Maka selalu menerima tugas-tugas dengan sukarela, dengan ikhlas. Nah, sehingga dengan tugas-tugas yang semakin banyak yang bisa kita kerjakan, maka kompetensi kita semakin meningkat. Nah, ini yang diharapkan. Dia ketika kita diberikan tugas, lalu kita menolak. Tidak bisa, Pak. Yang lain saja suruh, Pak. Berarti kita tidak akan memiliki pengetahuan yang cukup di dalam meniti karir kita. Nah, kemudian pengetahuan juga terkait dengan peran dan tanggung jawab tentang manajemen dan organisasi. Nah, ini juga ketika kita menyadari bahwa manajemen itu penting, organisasi itu penting, maka kita masuk sebuah organisasi untuk bekerja lebih bagus ya. Jadi Anda bekerja di kantoran, selain bekerja di kantoran, kita juga masuk organisasi olahraga, klub-klub olahraga, masuk ke organisasi-organisasi profesi ya yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Misalnya kalau dokter kita masuk ke ID ya, kalau kita ilmu administrasi kita masuk ke IAPA ya. Kalau ahli kebijakan publik ada organisasi terkait dengan kebijakan publik, sehingga kita dalam menopang kompetisi kita tidak berjuang sendirian. Lalu keterampilan itu apa? Jadi keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan risiko. Jadi kita juga harus memiliki keterampilan menyusun konsep. Ya, konsep-konsep di semua pekerjaan harus bisa. Ya, contohnya misalnya kalau kita berbicara soal sehat 2025. Jadi kalau teman-teman di kesehatan mungkin bagaimana mencapai Indonesia sehat 2025. Dari konsep itu akan diterjemahkan indikator-indikator capaian, terus program-program yang harus dikerjakan sehingga pada tahun 2025 kita capai itu. Hanya satu konsep. Misalnya konsep dulu kita waktu SD ada belajar pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Dari kalimat hemat itu sudah bisa memberikan pengetahuan yang cukup untuk kita belajar ke arah hemat. Ya, selalu damai sepanjang bahasa itu misalnya. Itu konsep-konsep seperti itu akan mengantarkan cara berpikir, berkata dan berperilaku dari setiap orang. Nah, lalu keterampilan kreatif dalam mencapai nilai tambah. Nah, kita akan melihat orang-orang yang kreatif itu melihat setiap persoalan itu menjadi peluang. Melihat setiap barang-barang yang terbengkalai menjadi muncul ide kreatif, ini bisa dijadikan apa? Kalau dibeginikan ini bisa menjadi ini. Selalu begitu cara berpikir mereka. Nah, dari situ mereka akan misalnya ingin mengolah kayu-kayu bekas-bekas bangunan itu. Mereka akan bertanya pada tukang ukir, gimana sih caranya nih saya punya kayu-kayu seperti ini. Nah, saya ingin jadi ini, dengan siapa saya harus bekerja, mesinnya kayak apa dan seterusnya. Nah, selalu begitu. Kertas-kertas bekas mau dijadikan apa, sampah-sampah mau dijadikan apa. Nah, sekarang tempat bertanya kita lebih mudah. Kita dengan membrowsing melalui Google ya, sehingga kita bisa membrowsing apapun yang inginkan Anda buat itu bisa dijawab dengan mudah di situ. Keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Nah, kecerdasan ini di setiap orang punya. Sekarang tinggal mengembangkan sejauh mana kita bisa mengembangkan ya. Bagaimana Anda bisa mengembangkan, kemudian kesempatan yang diberikan pada kita untuk mengembangkan diri. Mulailah dari hal-hal yang kecil ya, dengan menerapkan wirausaha ini. Misalnya ketika kita disuruh menjadi korti ya, mulai kita memimpin dengan baik, disiplin, membuat perencanaan, kemudian menjadi
korupsi dan seterusnya. Nah, dari kecil ini sudah mulai dipercayai oleh masyarakat, teman-teman di kampus. Nah, ketika kita dari korti sudah bagus, kemudian nanti meningkat. Ya, di rumah menjadi misalnya katakanlah di tempat kerja mulai menjadi kasih, ya. Mulai tetap kita lakukan semakin jujur, semakin bagus pekerjaan kita, ya. Tetapi ketika dicoba pada ruang-ruang kecil Anda sudah melakukan keteledoran, ya, banyak hal yang menyimpang gitu ya. Berarti Anda sudah tidak akan menjadi bibit kepemimpin yang berkembang. Jadi baru kita ditugasi jadi korti, Anda sudah tidak melakukan dengan baik, ya. Wah, ini tidak pantas, ini jadi apapun nanti tidak pantas, kan gitu. Nah, sebenarnya latihan kita sudah dilatih oleh yang kuasa mulai dari kecil-kecil. Jangan anggap remeh latihan kita, ditunjuk sebagai korti, ditunjuk sebagai ketua OSIS, ditunjuk sebagai klien Banjar, ya. Lambat laun semakin banyak orang yang percaya di tangan Anda ada perubahan-perubahan yang signifikan ke arah positif, maka Aston Karir ini akan membuat perubahan yang sangat besar di kemudian hari. Nah, keterampilan berkomunikasi, berinteraksi, dan teknik terkait dengan usaha. Jadi sebenarnya komunikasi itu bukan hal yang sulit, tetapi juga tidak sederhana, ya. Jadi berkomunikasi itu bisa terstruktur, ya. Kita bisa merencanakan dengan siapa berkomunikasi, ya. Kalau terlalu sering kita berkomunikasi, berinteraksi dengan intensif dengan orang-orang yang berpikiran negatif, maka seluruh kejiwaan kita, pemikiran kita, gerakan kita akan diinisiasi terkait hal-hal yang negatif, ya. Tetapi kemakin sering kita bergaul dengan orang-orang positif, maka kehidupan kita akan berubah secara pasti itu ke arah-arah yang positif. Nah, kita lanjutkan dengan kemampuan. Kemampuan apa yang harus dimiliki? Kemampuan merumuskan tujuan hidup. Nah, cobalah Anda merumuskan apa sih yang menjadi tujuan hidup Anda. Setiap hari kita mencoba merumuskannya, ya. Saya pernah mencoba ini terhadap mahasiswa untuk apa sih yang menjadi tujuan hidup Anda. Untuk menulis satu kalimat saja bisa sampai 5 menit sampai 10 menit. Karena kita tidak pernah melatih merencanakan itu mulai dari kenapa Anda harus membuat tujuan. Nah, contoh misalnya kalau Anda membaca buku. Jadi kalau Anda tidak memiliki tujuan dalam membaca buku, maka Anda akan membaca sembarangan, ya, tidak habis-habis bukunya, dan selesainya pun tidak satu pun yang nyantol dalam otak kita. Tetapi ketika Anda membaca buku spiritual, saya ingin mencari di dalam bacaan ini bagaimana sih cara saya menenangkan hidup saya. Nah, di situ akan otak kita atau pikiran kita diarahkan menuju pada kalimat-kalimat yang kita sebutkan tadi terkait dengan menenangkan hidup, ya. Nah, lalu Anda akan mencari caranya, ide-idenya, gagasannya, dan di akhirnya kita akan bisa membuat peta jalan atau peta bacaan yang bisa kita dalam membaca buku itu mungkin butuh waktu, satu buku yang tebalnya 200 halaman kita bisa butuh waktu 15-30 menit sudah selesai. Karena tujuan yang kita inginkan sudah tercapai dan Anda bisa menghafal, Anda bisa menjelaskannya kembali setelah selesai membaca. Nah, tetapi ketika Anda tidak membuat tujuan, sama dengan bepergian tidak memiliki tujuan, sehingga kendaraan kita ke sana kemari, ya, belanja ke sana kemari, tidak dapat apa-apa, fisik capek tetapi tidak memuaskan di dalam melaksanakan tugas. Nah, kemudian motivasi diri. Ketika Anda mencapai hal-hal yang besar gitu, ya, mungkin tidak butuh motivasi gitu, ya. Tetapi ketika ada masalah, meskipun Anda sudah maju secara karir, Anda sudah dalam posisi puncak, karena keberhasilan selalu berimpitan dengan permasalahan. Ya, jadi kebahagiaan selalu berimpitan dengan
persoalan yang membuat diri kita tidak bahagia. Nah, bagaimana kita bisa selalu membuat diri termotivasi? Tidak ada lain adalah belajar terus, membaca, merenung, kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki aura positif, ya, sehingga kita bisa selalu bekerja dengan motivasi yang tinggi. Kemudian kemampuan berinisiatif. Nah, ini latihan kembali. Jadi mencoba untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah kantor sendiri. Mencoba untuk mensimulasikan atau mencari jawaban setiap masalah itu sendiri. Semakin banyak bisa terselesaikan sendiri, maka kita semakin bersemangat untuk membantu orang-orang lain yang memiliki masalah yang sama ataupun berbeda. Jadi karena kita sudah terlatih, kemudian apalagi ketika membuat produk, ya, kreativitas membuat produk mulai dilihat orang, mulai dibeli orang, mulai mendapatkan nilai tambah dan seterusnya, maka Anda tidak akan pernah berhenti untuk berkarya. Sama dengan berikutnya adalah berinovasi. Jadi kita mulai dari ruangan yang biasanya selalu menghadap ke timur, kita rubah, ya, posisinya, ya. Kemudian orang menyatakan feng shui-nya tidak bagus, kita bagaimana supaya dengan berpikir positif feng shui rumah kita menjadi bagus. Mungkin cara berpikir kita dirubah, kemudian cara menangani persoalan-persoalan di rumah itu dirubah sehingga tidak benar-benar feng shui yang negatif itu berpengaruh pada kita. Jadi tergantung pada suasana diri kita dalam mensikapi dan menghadapi persoalan tersebut. Kemampuan membentuk material, sosial, dan intelektual. Jadi material ini ketika saya berikan contoh misalnya seorang pegawai gitu, ya, seberapa banyak Anda bisa mengumpulkan material. Materi-materi yang membuat Anda semakin cerdas dalam bekerja, ya, atau sumber-sumber motivasi yang dalam bentuk material yang Anda peroleh, gitu, ya. Karena ini ketika Anda dipicu oleh insentif yang bagus, ya, kemudian sumber-sumber pendapatan baru, maka Anda akan bersemangat untuk berkreativitas untuk bagaimana supaya kita dipandang orang lain bekerja lebih baik, punya prestasi. Nah, dari situ akan berkembang ide-ide gagasan kita ketika dihargai orang, apakah itu dihargai diberikan tempat kedudukan yang bagus, ya, atau dihormati secara sosial, ya, atau diminta pendapat-pendapatnya secara cerdas oleh orang lain, bahkan secara material mendapatkan income. Itu juga akan selalu membuat Anda bersemangat untuk membentuk kemampuan-kemampuan baru. Kemudian mengatur waktu dan membiasakan diri. Perlu kita ketahui dalam sehari itu kita ada 24 jam. Nah, membagi waktu 24 jam itu Anda mengerjakan apa? Kalau kita bekerja 6 jam sehari atau 8 jam, kemudian mungkin tidurnya 6 jam, berarti kita sudah menggunakan waktu 14 jam. Nah, 10 jam ini untuk apa? Ya, 10 jam ini untuk apa? Berapa untuk membaca, berapa untuk keluarga. Jadi meskipun untuk keluarga itu juga sebenarnya kita bekerja. Bagaimana supaya keluarga kita merasa nyaman, ya, kesehatannya terjaga, ya, kemudian pendidikannya bagus, ya, komunikasinya baik, ya, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari karena kita lengah, anak-anak kita kesana kemari, ya, lalu nanti pendidikannya tidak bagus, ya, kemudian masa depannya untuk menolong dirinya sendiri menjadi rapuh. Ya, jadi luangkan waktu kita, bagi waktu kita, terus ada sisa setelah untuk keluarga, ada masih sisa 3 jam per hari. Kalau seminggu berarti kita 21 jam, ngapain itu? Nah, disitulah ruang-ruang untuk kita menciptakan usaha-usaha bisnis kecil-kecilan atau membantu masyarakat dalam keluar dari masalah. Misalnya melakukan gotong royong, punya inisiatif gotong royong,
yang bisa menari melatih tari, yang bisa menggambal melatih gamelan, yang bisa olahraga latihan bersama membentuk grup olahraga. Jadi dari hobi kita bisa menciptakan orang-orang juga di sekitar kita menikmati kebahagiaan yang kita miliki. Nah itu sehingga manajemen waktu ini sangat penting. Awalnya mungkin sederhana, tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi suatu saat semakin banyak orang yang seperti itu, maka menjadi kekuatan yang dahsyat dan memiliki daya kreativitas yang luar biasa. Kemampuan mental yang dilandasi dengan agama. Nah, ini terkait dengan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual sangat juga penting ya. Ketika kita ke depan ini selalu menghadapi persoalan-persoalan yang tidak menentu, sehingga kita perlu bisa menenangkan diri ya, menguasai emosi sehingga kita bisa selamat dari persoalan-persoalan yang fatal. Contoh misalnya ketika kita sering emosi masuk ke jalan raya ya, itu akan selain membahayakan diri sendiri bisa membahayakan orang lain. Nah, lalu misalnya kita karena emosi bertengkar dengan orang, apalagi sekarang ini musimnya viral, maka selain merugikan diri sendiri, maka juga merugikan kantor kita. Kita sering melihat di YouTube orang bertengkar luar biasa di kantor, itu berpengaruh pada kantor kita, berpengaruh diri pribadi termasuk juga keluarga kita. Nah, kemudian kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dan pengalaman. Ini juga sangat penting. Rasa syukur yang harus dimiliki oleh seseorang itu menjadi sangat penting, sehingga kita semakin hari semakin banyak memiliki ketenangan ya, menerima apa adanya. Nah, dengan sendirinya rezeki-rezeki dan aura-aura positif itu akan muncul pada kita. Dengan tenang kita bisa menata pencapaian-pencapaian dalam pekerjaan maupun profesi sehari-hari. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan kemampuan. Nah, sekarang misalnya kita lanjutkan pemahaman kita terkait dengan 10 kompetensi ya. Ini hasil penelitian di sebuah Bradstreet Business Credit Service ya. Jadi yang benar-benar orang-orang itu mapan di dalam profesi mereka, apakah itu bisnis maupun di dalam pekerjaan mereka. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang mereka katakan ya. Ini hasil penelitian, ada 10 kompetensi yang harus dimiliki ya dari orang-orang sukses. Ini hasil penelitian. Yang pertama adalah kenali apa yang kamu kerjakan. Knowing your business. Ya. Apa sih usaha Anda? Apa pekerjaan Anda? Bagaimana mencapai pekerjaan tersebut? Dengan siapa Anda bekerja? Kemampuan yang dicapai sudah seberapa? Siapa pesaingnya dan seterusnya ya. Knowing the basic business management. Nah, kita harus memahami juga kompetensi dasar apa atau manajemen dasar apa yang harus dikuasai di dalam mengelola pekerjaan kita. Jadi kalau kita misalnya ada di dinas sosial, apa pekerjaannya? Pasti kita sudah melihat pekerjaan-pekerjaan terkait dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berhadapan dengan orang-orang yang tidak mampu, disabilitas, dan seterusnya. Kalau bekerja di rumah sakit, maka kita akan berhadapan dengan orang-orang sakit, tidak siap dana ketika mereka sakit, kondisi mereka kebanyakan dalam kondisi stres ya. Jadi tentu kita sebagai dokter atau tenaga kesehatan paham itu, sehingga kita selalu bersabar ya menghadapi orang-orang yang barangkali nanti ketika ditagih bayaran marah, ketika kita anjurkan obat dia tidak senang dan seterusnya, sehingga nanti jangan sampai terjadi konflik antara pasien dengan pihak kesehatan ya. Kemudian having the proper attitude. Anda harus memiliki sikap ya, yang memadai
yang proper, yang mapan, yang mantap dalam setiap pekerjaan. Jadi apapun pekerjaan kita, meskipun kita sebagai seorang buruh hidup, tetapi jiwa kita dalam kondisi yang sangat kuat, yakin, penuh percaya diri, ya, tidak lemah, tidak minder, sehingga kita akan selalu cerah, bergembira dalam menyambut pekerjaan-pekerjaan. Nah, itulah ciri-ciri orang ke depan akan menempati posisi yang baik. Kemudian having adequate capital. Ya. Jadi pelan-pelan kita harus pahami bahwa menjadi profesional itu harus memiliki modal yang cukup. Apakah itu keterampilan, pengetahuan, pengalaman, ya, atau kapital yang sebenarnya. Nah, jadi bisa sumber keuangan dan seterusnya. Yang terpenting adalah kemampuan, keterampilan, kemauan. Ya, ini sangat penting. Karena kalau kita sudah tahu keterampilan kita, sekolah kita SMP katakan begitu, kita cari pekerjaan mulai dari kemampuan-kemampuan tingkat di situ, sehingga dari awal kita tidak stres ya. Nah, lambat laun jangan juga Anda berkecil hati, meskipun pengetahuan atau pendidikan kita SMP ini bisa penghasilan kita atau kemampuan kita melebihi orang-orang sarjana. Tentu nanti mereka berlatihnya harus lebih banyak, ya, pembelajaran di lingkungan hidupnya atau di lingkungan pekerjaannya lebih banyak, sehingga dia bisa melampaui kemampuan seorang sarjana. Managing finance expected, ya, jadi bagaimana mengelola keuangan. Kemudian managing time efficiently. Nah, tadi sudah terkait dengan mengatur waktu. Kemudian managing people. Nah, ini mulai kepada tingkat perkembangan usaha kita, pekerjaan kita. Jadi semakin banyak orang yang akan dilibatkan. Knowing how to compete. Jadi bagaimana yang sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan di dalam bekerja. Ya, sehingga semakin hari kita tidak lagi coba-mencoba. Ketika kita sudah menempatkan orang, kita tempatkan tenaga kesehatan di bidang kesehatan, ya. Kemudian analis kebijakan kita tempatkan di bidang penyusunan kebijakan, ya. Kemudian kalau dia mampu di bidang pertanian, maka kita pekerjakan mereka di bidang pertanian. Jadi jangan sampai keliru. Kalau itu keliru berarti kita harus belajar lagi, menempatkan orang penuh dengan pembelajaran lagi yang terlalu banyak, harus campur tangan manajemen. Kemudian copying with regulation and paperwork. Nah, bagaimana kita mengembangkan atau mempelajari juga regulasi-regulasi yang ada. Ya, kemudian paperwork. Jadi kerangka kerja orang-orang sukses, kerangka kerja kita. Jadi bagaimana kita menyusun perencanaan kita. Nah, ini sangat penting karena kita bekerja tidak hanya 1 tahun tetapi bisa melebihi, ya, bisa kita ingin berusaha bertahun-tahun supaya usaha kita sukses, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana memaksimalkan emotional question. Ini kenapa saya memberikan penjelasan tersendiri terkait dengan emotional question ini, ya. Karena ini banyak sekali di zaman sekarang ini mempengaruhi kesuksesan orang atau kejatuhan orang, ya. Jadi orang bisa sukses karena emosinya yang stabil, dia selalu belajar pada orang-orang yang tepat, ya. Kemudian mengenali diri sendiri, ya. Mengelola emosi, ya. Karena dengan emosi, barangkali kalau kita emosi dengan keluarga saja itu mungkin makannya sulit berjam-jam, ya, bisa berhari-hari kita tidak makan, ya. Kemudian di sisi lain keluarga juga bisa depresi, anak-anak kita juga bisa tertekan, ya. Nah, kalau setiap hari kita lakukan seperti ini, ya, marah, membentak dan seterusnya, mungkin di antara keluarga kita akan mengalami depresi dan penyakit jantung.
Dan Anda sendiri sebagai orang yang emosional akan mengarah pada temperamen tinggi, mungkin darah tinggi, kan begitu. Nah ini sehingga mengelola emosi ini sangat penting ya. Bagaimana caranya? Pemahaman dan meningkatkan keyakinan diri. Nah, bagaimana melihat keyakinan diri? Kita pahami setiap orang yang ada di kantor kita, betapapun pendidikannya rendah ataupun tinggi, semua memiliki fungsi dan peran. Ya, atau di keluarga kita, anak-anak, istri, kemudian orang tua itu memiliki peran tersendiri. Jangan diusahakan mereka supaya memiliki peran yang sama, karena ini selalu tidak sesuatu yang tidak mungkin, ya. Atau sebaliknya, jangan juga menekan orang untuk bisa memenuhi keinginan kita. Karena sebaliknya ketika kita diminta memenuhi keinginan mereka, Anda tidak akan mampu memenuhinya. Sehingga akan menimbulkan konflik, rasa amarah, emosi yang tidak stabil. Yakini apa yang sudah selama ini membuat Anda menjadi baik. Nah, teruskan. Apa yang membuat ketika kita banyak santulan, hambatan, mari kita kurangi. Nah, ketika kita soal makanan ya selalu membuat berkonflik dengan keluarga atau teman-teman, mari kita mana yang membuat kita konflik. Nah, itu kita kendalikan. Nah, paling bagusnya adalah bagaimana memahami diri kita terhadap hal-hal yang membuat kita sering terpancing secara emosi. Apakah itu berbentuk sedihan, marah. Nah, bagaimana juga berikutnya mengelola emosi untuk menjadi motivasi diri sendiri. Ya. Jadi kelola amarah kita itu untuk mengerjakan sesuatu yang lebih banyak. Ya. Energi-energi yang berlebih bagi karyawan atau bawahan kita salurkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan tambahan yang nantinya juga diberikan reward dari pekerjaan tambahan. Sehingga tidak ada kesempatan bagi karyawan kita untuk mengobrol ya, berpikir, merenung dengan santai yang memicu persoalan-persoalan yang membuat dia menjadi jenuh dan situasi dalam kantor menjadi tidak kondusif. Nah, menangani hubungan sesegera mungkinlah. Jika terjadi konflik, sesegera mungkin diperbaiki. Ya, kalau bisa meskipun kita dalam posisi yang benar, selalu merendahkan dan minta maaf, apalagi kita dalam kondisi pimpinan. Karena setiap gerakan yang bersifat emosi itu akan secara gelombang negatif itu mempengaruhi seluruh ruangan yang ada. Apakah pegawai kita, apakah keluarga kita. Ya. Kalau Anda tidak percaya, coba saja dulu marah di rumah. Ya. Apakah tidak anak-anak kita merasa tertekan, istri kita merasa tertekan, ya. Lalu kita marah di kantor, bagaimana juga suasana menjadi hening, ya, serba salah dalam mengambil tindakan bagi karyawan dan seterusnya. Nah, ini sangat penting. Kemudian kita pahami bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda, cara bertindak yang berbeda, sikap dan perilaku yang berbeda. Nah, inilah yang akan membuat kita semakin memahami dan bekerja secara lebih baik. Nah, coba kita lihat tadi terkait dengan kecerdasan expertising ya, expertise ya. Jadi kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan. Nah, di situ ada tipe-tipe yang perlu kita pahami ya. Ada beberapa karakter orang yang bisa kita lihat. Ada karakter quitter, jadi comfort zone ya, jadi menolak untuk mendaki lebih tinggi, cenderung menghindari tantangan berat ya, menolak terhadap perubahan, kemudian pesimis, tidak memiliki keyakinan terhadap masa depan. Nah, ini orang-orang yang sifatnya comfort zone ini merasa khawatir kalau dia lakukan perubahan ya, dia pendakiannya cukup sampai di situ ya, tidak ingin mengambil risiko ya,
selalu ingin menghindar dari permasalahan-permasalahan, ya. Nah, ketika ada perubahan dia berpikirnya secara pesimis, ya. Nah, orang-orang kita menyadari bahwa secara kemampuan dalam menyelesaikan masalah juga dipengaruhi oleh tipe orang tersebut. Nah, kemudian ada tipe camper, ya. Jadi tipe camper ini masih mau mendaki meskipun akan berhenti di tempat tertentu. Jadi dia masih punya keinginan untuk berubah, ya, mencoba untuk meningkatkan diri. Tapi ketika pada tempat tertentu dia sudah berhenti merasa puas, ya, atau ketika dia mendapat hambatan dia akan berhenti di situ. Nah, kemudian masih memiliki inisiatif dengan sedikit semangat, ya. Tapi masih bisa dia untuk berubah, punya inisiatif untuk berubah, ya. Kemudian menahan diri terhadap perubahan, penuh keraguan, prestasi tidak terlalu tinggi. Ini orang-orang yang camper ini adalah dalam posisi sedang, ya. Yang tadi posisi orang dalam menyelesaikan masalah itu rendah, yang sekarang camper itu sedang. Nah, kemudian yang climber, nah ini yang selalu ingin menanjak, selalu ingin mencoba, jadi membuktikan diri untuk terus mendaki dan berkreasi, menyambut tantangan apapun tantangannya, mencoba menyelesaikan masalah dengan cepat, ya, membuat segala sesuatu menjadi nyata, ya. Ambisinya cukup tinggi, bahasa yang dipergunakan bahasa positif, dan kesulitan adalah bagian dari hidupnya. Bahwa apa yang dihadapi sekarang ini, masalah-masalah dihadapi ini adalah sesuatu yang biasa yang harus dihadapi. Mereka berpikir bahwa setiap masalah itu akan mengantarkan pada posisi dewasa mereka. Nah, itulah dari kemampuan atau adversity questionnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan apa sih yang berpengaruh pada kekuatan, ya. Pengetahuan itu kita pahami sebagai sesuatu kekuatan, ya, tetapi juga sebagai membentuk karakter, ya. Jadi bisa membentuk karakter. Nah, saya menyingkatnya sebagai KSA, ya. Knowledge, jadi pengetahuan, keterampilan, ya, sikap. Nah, 3 hal inilah sebagai sesuatu yang menjadi kekuatan seseorang dalam mencapai profesionalisme atau dalam berwirausaha. Jadi pengetahuan tadi sudah saya jelaskan, keterampilan juga sudah saya jelaskan, sikap yang sangat penting. Meskipun kita sudah memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan yang begitu memadai, ya, tetapi sikap kita selalu negatif, maka semua keterampilan dan pengetahuan itu tidak berguna. Artinya pengetahuan itu adalah kekuatan, tetapi yang terpenting adalah karakter atau sikap yang terbentuk pada diri Anda akan berpengaruh apakah pengetahuan dan keterampilan itu berguna atau tidak. Itu maksudnya, ya. Jadi inilah kata kunci dalam mencapai sukses dan profesional di bidang pekerjaan kita. Nah, ini penjelasannya, ya. Jadi tadi sudah, ya, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, misalnya manajemen, pemasaran, perkembangan iptek selalu kita harus pelajari. Kemudian keterampilan, misalnya komputer, bahasa, kemudian komunikasi, negosiasi, ya, kemampuan bernegosiasi, ya, kemudian kemampuan dalam memimpin, ya. Yang terakhir adalah sikap, intellectual order, citra diri, prestasi, inovasi, kreatif, kewirausahaan. Nah, ini yang akan terbentuk ketika kita memahami. Nah, pada akhirnya nanti setelah kita memahami ini, ya, baru kita akan membentuk wirausaha sendiri dan mendapatkan reward dari usaha kita. Apakah Anda benar-benar menjadi wirausaha atau profesional, ya, profesional di bidang pekerjaan kita masing-masing. Apa rewardnya? Mari kita lihat. Nah,
ketika Anda memahami bahwa wirausaha itu penting, maka kita akan memperoleh reward. Yang pertama, laba. Labanya itu apa? Bisa juga finansial, bisa juga kedudukan, bisa juga rasa hormat dari masyarakat, bisa juga Anda memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan lingkungan sekitarnya. Anda bisa membawa rasa damai, kebahagiaan bagi orang banyak, sehingga Anda selalu ditempatkan pada tempat yang baik di masyarakat. Reward berikutnya adalah kebebasan. Ketika kita menguasai keterampilan yang cukup, pengetahuan yang cukup, lalu menerapkannya, maka Anda akan banyak kebebasan yang kita rasakan. Misalnya, ketika kita mengerjakan sesuatu, kita bisa mengerjakannya dengan cepat. Merasa bebas, tidak terbebani, tidak merasa tertekan, selalu diberikan A+ oleh teman-teman kita. Pekerjaan kita selalu dalam posisi baik, nyaman, tidak ada tekanan akan diganti posisi kita. Malah nanti kita akan mendapatkan tempat. Pekerjaan bisa kita atur sendiri. Nah, ketika kita sudah menduduki kedudukan tertentu, maka kita bisa mengatur pekerjaan itu. Apakah Anda bisa mengerjakannya dari rumah? Apakah kita bisa mengerjakannya dengan bantuan teknologi? Apakah kita mengerjakannya dengan bantuan rekan sejawat yang profesional yang berada di bawah kita, di bawah kendali kita, sehingga kita akan mendapatkan hasil kerja dari hasil kerja orang lain. Yang terpenting adalah mendapatkan support kebebasan, cara berpikir, bebas berkarya, bebas dari tekanan, dari emosi, dan seterusnya. Lalu bebas menjalani hidup. Nah, nanti hasilnya pada akhirnya adalah kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa ketika kita memahami jiwa wirausaha dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda akan bisa berekreasi kapan saja, kita berkumpul dengan keluarga kapan saja, tidak ada tekanan, tidak dikejar rentenir, tidak dikejar oleh hutang, kemudian tidak dikejar oleh rasa takut, kekhawatiran, maka selain kita memperoleh hasil di dalam pekerjaan, kita juga mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di dalam bekerja. Sekian penjelasan dan diskusi pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami, dan mari kita selalu bekerja secara profesional dan pelajarilah hal-hal yang positif yang membuat kita semakin memiliki kompetensi yang lebih baik. Terima kasih.